Salam sejahtera bagi kita semua, selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Eh, Terima kasih teman-teman wartawan, kemudian rekan-rekan yang lain yang sudah bersedia hadir di acara kali ini, di konferensi pers mengenai pemanggilan Mas Aiman untuk diperiksa sebagai saksi di Polda Metro Jaya besok jam 9. Tujuannya kita mengadakan konferensi pers ini adalah untuk memberikan gerakan dan dukungan kepada Mas Aiman bahwa uh, seperti sebelumnya kami pernah menyatakan juga kepada media dan yang lainnya bahwa ini adalah gerakan dari 1.000 lawyer yang siap mendampingi dan mengawal demokrasi. Ya, ini adalah bagian dari itu. Nah, kami sangat berterima kasih sekali bahwa Baki Gama, Barisan Advokasi Keadilan Indonesia, Ganjar Mahfud 03, ini memberikan pula dorongan dan support untuk Mas Aiman, kemudian juga memberikan suatu dukungan moral dan juga dukungan hukum tentunya terhadap Mas Aiman yang akan diperiksa besok. Jadi konteks kita untuk konferensi pers kali ini adalah menjelaskan bahwa bentuk dukungan dari Baki Gama sebagai salah satu elemen dalam gerakan 1.000 lawyer kawal demokrasi. Mungkin tanpa berlama-lama, saya akan selanjutnya akan diberikan paparan oleh Pak Dr. Vincentius Mendrova sebagai perwakilan dari Baku Gama untuk memberikan pandangannya mengenai pemanggilan Mas Aiman, kemudian juga pasal-pasal yang dikenakan kepada Mas Aiman untuk bisa dikomentari, dan kemudian mungkin nanti terakhir akan diberikan pula penjelasan mengenai teknis dari pemeriksaan besok. Kepada waktu dan tempat, kepada Pak Vincentius Mendrova saya persilakan. Baik, terima kasih. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal, pertama dulu karena kita ini di sini hampir semua sebagai advokat, jadi kalau saya bilang nanti keadilan, kita akan menjawab keadilan untuk Aiman, oke ya? Keadilan? Keadilan untuk Aiman. Keadilan? Keadilan untuk Aiman. Keadilan? Keadilan untuk Aiman. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, pertama-tama kami dari Barisan Advokasi Keadilan Indonesia, Baki Gama 03, dalam kesempatan ini kami menyampaikan beberapa hal, terutama yang berkaitan dengan laporan kepada Saudara Aiman Wicaksono yang juga hadir pada kesempatan hari ini, di mana sebagai bagian dari anak bangsa dan juga sebagai elemen yang berfokus pada advokasi, yang berfokus pada pendampingan hukum, Baki Gama 03 pada siang hari ini mengundang Saudara Aiman Wicaksono dan tim untuk hadir di Sekretariat Nasional Baki Gama 03. Undangan kami hari ini adalah bentuk dukungan dan bentuk komitmen kami dari Baki Gama 03 memberikan dukungan moral dan memberikan dukungan advokasi dan pendampingan kepada Saudara Aiman Wicaksono. Yang hadir di sini adalah perwakilan dari Baki Gama 03. Nantinya pada saat pemanggilan hari Jumat besok, kita akan mengantar, mendampingin Saudara Aiman Wicaksono dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan di Polda Metro Jaya. Bapak Ibu sekalian, kita tahu sekarang pemilihan presiden di 2024 ini situasinya semakin memanas. Kami dari Baki Gama 03 tidak hanya saja menerima
informasi atau keluhan yang berkaitan dengan salah satu kasus Saudara Iman Wicaksono, tapi juga banyak kasus-kasus yang dirasakan oleh masyarakat, ya, yang dirasakan oleh masyarakat, dugaan-dugaan pelanggaran pemilu yang terjadi di berbagai daerah. Nah, sehingga Bakigama 03 memiliki gerakan hati nurani, ya, memiliki gerakan hati nurani untuk hadir, untuk mendampingin hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, terutama ya dugaan-dugaan yang dirasa dialami intimidasi oleh pendukung, khususnya pendukung Ganjar Mahfud. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa proses hukum kepada Saudara Iman Wicaksono, kami menilai, tentu kami menghargai semua proses hukum yang ada, namun kami menilai ini sangat terburu-buru. Kami menilai ini sangat terburu-buru. Kami mengharapkan sebagaimana juga instruksi yang sering kita dengar untuk hal yang berkaitan dengan proses Pilpres, kita berharap proses-proses hukum yang seperti kejadian seperti Saudara Iman Wicaksono, ini kita berharap ini ditunda sementara, gitu ya. Kita meminta Polda Metro Jaya, kita meminta Bapak Kapolri untuk menunda proses-proses pemeriksaan kepada Saudara Iman Wicaksono. Kenapa demikian? Supaya kita mengedepankan, kita memfokuskan dan mensukseskan proses Pilpres 2024 ini hingga tanggal 14 Februari 2024. Ya, itu poin pertama yang kami sampaikan, bahwa kami meminta, ya tentu kami menghargai proses hukum ini, tapi kami meminta proses ini ditunda hingga selesai Pilpres. Ya, kalau bisa kita meminta hal-hal yang berkaitan dengan proses Pilpres ini tidak perlu dilanjutkan proses hukumnya, begitu. Yang kedua, tentu apa yang pernah disampaikan oleh Saudara Iman Wicaksono dalam keterangan pers yang menjadi objek pelaporan, kami menilai bahwa apa yang disampaikan oleh Saudara Iman Wicaksono ini adalah bagian dari hak asasi demokrasi kita. Tentu kalau kita cerna, kalau kita lihat, kita analisis apa yang disampaikannya itu merupakan bentuk kepedulian, ya, merupakan bentuk kepedulian pada proses Pilpres yang harus kita junjung tinggi, proses yang netral, begitu. Jadi bukan dalam konteks menuduh, ya. Tentu tujuannya adalah ini langkah-langkah preventif. Nah, kami menilai apa yang disampaikan oleh Saudara Iman Wicaksono ini bukan untuk menimbulkan keonaran di tengah-tengah masyarakat. Kalau kita lihat dari track record beliau ini, ya seringkali kita melihat bagaimana kedekatannya dengan institusi penegak hukum, membantu institusi penegak hukum membongkar kasus-kasus besar di Republik ini. Tentu kami meyakini dengan etikat baik, tidak ada tujuan Saudara Iman Wicaksono untuk membuat keonaran di Republik ini. Tujuannya satu-satunya adalah bagaimana proses pemilihan presiden atau pemilu 2024 ini bisa berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum yang ada. Ini tujuan yang kami menilai secara etikat baik apa yang disampaikan oleh Saudara Iman Wicaksono. Dan faktanya yang terjadi sekarang bahwa tidak ada keonaran. Faktanya yang terjadi sekarang tidak ada keributan apa yang disampaikan oleh Saudara Iman Wicaksono. Ya, tidak ada yang timbul perkelahian, ya, penganiayaan dari apa yang disampaikan oleh Saudara Iman Wicaksono.
justru kami melihat, justru kami menilai bahwa dengan informasi yang disampaikan oleh Saudara Aiman Wicaksono, ya kami punya keyakinan bahwa tidak terjadi keperpihakan oleh oknum yang masif, ya. Ini bisa jadi ini ditimbulkan karena apa yang disampaikan Pak Aiman ini adalah langkah preventif, gitu ya. Tapi kami juga meyakini bahwa institusi penegak hukum, baik itu Polri, baik itu Kejaksaan, saya meyakini bahwa secara institusi tidak akan melakukan hal-hal yang melanggar hukum, khususnya dalam konteks Pilpres di 2024. Nah, apa yang disampaikan oleh Saudara Aiman tujuannya adalah memberikan semacam informasi kepada khalayak, kepada masyarakat, supaya juga masyarakat bersama-sama untuk melihat jika ada, kan begitu ya, jika ada oknum-oknum, ya, oknum-oknum yang di luar dari instruksi atau mekanisme prosedur institusi yang dia berada, yang oknum-oknum nakal, nah ini kita harus kawal bersama. Jadi kami menilai dari Bakigama 03, pertama secara fakta hukum ini tidak terjadi keonaran di Republik ini, ya. Ini harus digarisbawahi dulu, gitu ya. Jadi yang kedua, secara rekam jejak Saudara Aiman Wicaksono ini justru kita masyarakat berterima kasih, banyak kasus-kasus di Republik ini yang Saudara Aiman Wicaksono turut serta membongkar, gitu. Ya. Jadi kami dari Barisan Advokasi Keadilan Indonesia Bakigama 03 ini hadir di sini memberikan dukungan kepada Saudara Aiman, tidak hanya pada konteks dukungan moral, bahkan kami menggerakkan, ya, menggerakkan rekan-rekan advokat seluruh Indonesia. Kalau kita sebut sebagai gerakan 1000 advokat, akan siap mengawal proses pemeriksaan Saudara Aiman Wicaksono di Polda Metro Jaya, dan kami meminta, ya sekali lagi kami mencatat ini, kami meminta kepada Bapak Kapolri untuk menunda proses ini, dan jika perlu kita meminta proses ini dihentikan supaya ini tidak dianggap bentuk kriminalisasi kepada pendukung Ganjar Mahfud. Kita menginginkan terhindar dari asumsi masyarakat atau opini masyarakat bahwa penegak hukum memproses ini dalam rangka melakukan bentuk-bentuk pembungkaman kepada pendukung Ganjar Mahfud. Kita menghindari itu. Justru kami menghimbau di sini sebagai bagian dari profesi penegak hukum, advokat, kami meminta Bapak Kapolri berkaitan dengan itu. Jadi itu saja yang bisa kami sampaikan. Tentu di hari besok pemanggilan kami siap mendampingi Saudara Aiman. Teman-teman dari Bakigama 03, tidak hanya teman-teman Bakigama 03, elemen-elemen yang berprofesi advokat yang tergabung dalam komunitas akan hadir untuk memberikan dukungan moral terhadap Saudara Aiman Wicaksono supaya keadilan di Republik ini bisa kita rasakan, ya. Kita berharap proses-proses hukum ini tidak tumpul kepada kepada penguasa, gitu ya. Semua sama di hadapan hukum, tapi kita meminta juga proses-proses hukum ini dalam konteks berkaitan dengan Pilpres ini untuk menghindari adanya asumsi adanya dugaan masyarakat atas upaya-upaya kriminalisasi. Kita meminta setidak-tidaknya ditunda selesai Pilpres
setidak-tidaknya ditunda selesai Pilpres. Nanti setelah Pilpres kita lihat seperti apa nanti proses hukum yang akan berjalan. Tentu kami dari Bakigama 03 sebagai yang banyak berprofesi di bidang advokat, kami menghargai proses-proses hukum itu. Ya, lagi-lagi kami garis bawahi bahwa tidak ada keonaran. Kami menilai tidak ada keonaran yang ditimbulkan dari statement Saudara Iman Wicaksono. Dan ini bisa kita lihat sendiri dan kita saksikan sendiri. Itu kira-kira yang bisa kami sampaikan. Oke, terima kasih rekan-rekan sekalian yang sudah hadir ke sekretariat dari Bakigama 03. Nah, pada hari ini kami dari tim hukum TPN Ganjar Mahfud tentu saja mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan di Bakigama karena siap bergabung untuk mendukung dan menjaga merawat demokrasi atas terjadinya pemeriksaan secara hukum terhadap Mas Aiman. Jadi ini merupakan dukungan yang luar biasa dan saya rasa juga ada banyak pihak-pihak lain yang kemudian sudah menyatakan dukungan tapi memang belum bisa hadir pada hari ini. Jadi ada rekan-rekan di Abernas, rekan-rekan advokat yang secara individu pun juga sudah mengatakan akan ikut bergabung, termasuk rekan-rekan di koalisi masyarakat sipil. Jadi saya rasa upaya-upaya untuk memeriksa Mas Aiman yang menurut kami juga secara hukum perkaranya kurang jelas atau kurang meyakinkan bahwa ada pelanggaran hukum di sana, itu kemudian malah memancing reaksi dari masyarakat untuk memberikan dukungan begitu ya kepada gerakan-gerakan masyarakat pembelaan yang kemudian digagas oleh TPN maupun oleh Bakigama. Itu yang pertama. Nah, yang kedua tentu saja kita juga meminta kepada rekan-rekan di kepolisian, khususnya Pak Kapolri, untuk tidak melanjutkan pemeriksaan terhadap Mas Aiman. Kenapa? Karena menurut pertimbangan kami tidak melihat adanya intensi atau criminal intention, upaya-upaya itikat tidak baik, begitu ya, atau bahkan upaya tindak pidana yang kemudian dilakukan oleh Mas Aiman. Jadi kami berharap agar ini menjadi pertimbangan bagi rekan-rekan di kepolisian, khususnya kepada Bapak Kapolri. Itu yang pertama. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, kami juga tentu saja meminta agar rekan-rekan di kepolisian juga tidak lebih banyak masuk ke dalam urusan-urusan yang lebih kental atau lebih kentara urusan politiknya ketimbang urusan hukumnya. Karena kalau kemudian hal ini dilakukan secara terus-menerus, ini tentu saja tidak baik untuk demokrasi kita. Hari ini proses pemilu sedang berjalan, sedang ada pemilihan pilpres begitu ya, kemudian juga pemilihan legislatif yang tentu saja kita butuh makin banyak orang yang menjaga dan merawat demokrasi tadi agar dia berjalan dengan baik dan kemudian bisa berintegritas dan bersih. Nah, ketika ada upaya-upaya kritik, upaya-upaya masukan, ungkapan-ungkapan untuk menjaga demokrasi tersebut malah justru diproses secara hukum, ini kan juga malah membuat rakyat, masyarakat itu takut untuk berpartisipasi. Nah, maka dari itu kami juga berharap kita sama-sama, kita jaga demokrasi ini, kita pertimbangkan, kita perhatikan apa yang menjadi masukan publik dan bukan justru malah mengancamnya dengan proses hukum secara pidana. Ini yang menurut kami harus menjadikan pertimbangan penting, begitu ya. Dan yang terakhir, kami juga meminta dan menghimbau kepada masyarakat untuk tidak takut dalam hal bersuara, berekspresi, termasuk menjaga demokrasi kita. Karena kita butuh itu. Gitu ya. Kenapa kita nggak perlu takut? Yang pertama, undang-undang menjamin itu. Dan yang kedua, ada banyak elemen masyarakat yang akan mengawal semua proses-proses tersebut, termasuk rekan-rekan di Bakigama. Nah, ini menurut saya menjadi hal penting juga, sehingga ke depan hal-hal yang seperti ini nggak terulang. Ada sederet masalah memang yang hari ini sedang berjalan. Ada Mas Aiman, kemarin ada rekan-rekan juga, masyarakat juga, Palti Huta Barat,
ya. Jadi saya rasa perkara-perkara serupa, perkara-perkara sejenis tidak perlu diseriusi oleh kepolisian. Karena kami melihat justru itu lebih banyak dan lebih kental ke arah politiknya dan justru malah mengganggu upaya menjaga demokrasi. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bung Tama, Bung Vincentius Mendrova, dan juga Bung Heru dan kawan-kawan yang lain. Ini saya Aiman Wicaksono ya. Saya merasa terhormat sekali kemudian untuk diundang ke sini. Dan bagi saya sangat kecil ini untuk bicara hanya seorang Aiman. Ini kita bicara lebih luas lagi ya, ini demokrasi. Saya mengimbau kepada seluruh pendukung Ganjar Mahfud untuk jangan takut, sekali lagi ya, jangan takut untuk menyuarakan kebenaran. Tetaplah menyuarakan kebenaran. Tetaplah bersemangat untuk menyampaikan kebenaran. Karena yakinlah kebenaran itu pasti yang akan menang. Nah, terkait dengan kasus yang menimpa saya sampai hari ini merasa bahwa ini sama sekali tidak ada unsur pidananya. Ya. Kenapa? Karena apa yang saya sampaikan itu juga disampaikan juga oleh media massa nasional. Kalau saya dikenakan awalnya ada ITE, lalu ITE-nya dihapus. Sekarang Undang-Undang tahun 1946, Peraturan Hukum Pidana. Yang dicatatkan pada saya telah menyampaikan informasi kebohongan. Apakah media-media nasional tersebut, saya sebut misalnya, Media Indonesia 10 dan 11 November 2023, dan juga 18 November 2023. Kemudian majalah Tempo 4 Desember 2023. Podcast Tempo 2 Desember 2023, bocor halus itu ya. Nah, itu apakah mereka persis informasi yang saya sampaikan, bahkan mereka lebih detail dari informasi yang saya sampaikan. Sebut nama bahkan, sebut pangkat bahkan, jenderal dan lain sebagainya. Ya. Apakah mereka menyampaikan informasi kebohongan? Jawabannya kan pasti tidak. Lalu kenapa saya dipidana? Itu pertanyaan besar. Saya adalah warga negara yang punya hak untuk mengingatkan. Jangan sampai kemudian hak warga negara untuk mengingatkan, itu kemudian dikriminalisasi, apalagi dipidana. Oleh karenanya sampai hari ini, ya, yang dikatakan sebagai barang bukti yang kemudian ada di media sosial saya tidak hapus. Kenapa saya tidak hapus? Karena saya yakin tidak ada unsur pidana di sana. Nah, kenapa kemudian ini tetap diproses bahkan sampai penyidikan hari ini? Meskipun status saya masih saksi gitu ya. Saya tidak tahu nanti ke depan seperti apa. Ini pertanyaan besar. Ya, kenapa proses ini terus dilanjutkan? Padahal media massa nasional sekali lagi menuliskan hal yang persis sama, saya garis bawahi, persis sama dan bahkan lebih detail. Jangan sampai ini menjadi catatan buruk demokrasi kita. Dan saya berharap bahwa ini bukan Aiman. Ini bukan Palti Huta Barat. Ini bukan Butet Kertarejasa. Tapi ini adalah gerakan warga negara untuk menyampaikan kebenaran, mengingatkan mereka yang berkuasa dan mengembalikan pada relnya yang tepat. Menurut saya, keadilan tetap harus berdiri, kebenaran akan menang pada waktunya, dan yang paling penting adalah saya yakin bahwa petugas kepolisian, ya, penyidik dan lain sebagainya, ini akan profesional dalam menghadapi segala apa yang mereka hadapi saat ini. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam keadilan. Salam keadilan untuk Aiman. Terima kasih. Ini kita buka pertanyaan mungkin? Iya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Perkenalkan, saya Rian dari Okezone. Tadi sempat Pak Vincent menyatakan bahwa meminta untuk Kapolri menunda lah penyidikan ini segala macam. Apakah nantinya permintaan ini akan dibawa ke Polda Metro Jaya besok hari? Itu satu. Kedua, kan pemeriksaannya besok. Apakah ada bukti atau data tambahan yang akan dibawa ke Polda Metro Jaya besok? Thank you.
Baik, terima kasih. Berkaitan dengan permintaan kami kepada Bapak Kapolri, selain kami sampaikan dalam statement ini, kami juga nanti dari Baki Gama 03 ini akan menyurati Bapak Kapolri berkaitan dengan ini. Ya, menyurati Bapak Kapolri dan juga Bapak Kapolda Metro Jaya untuk menghentikan proses hukum ini. Atau setidak-tidaknya supaya tidak terjadi bentuk-bentuk perasaan yang dirasakan oleh masyarakat, bentuk intimidasi, kita meminta untuk ditunda proses hukum ini. Tapi demi kepastian hukum, permintaan satu-satunya dari kami adalah ini dihentikan demi kepastian hukum. Gitu. Tadi sudah disampaikan oleh Saudara Aiman bahwa apa yang disampaikan Saudara Aiman itu juga disampaikan bahkan lebih detail oleh teman-teman media. Tentu kalau itu kita berazaskan kesamaan hukum, maka semua harus diproses. Bahkan tadi disebut nama di beberapa media itu, kalau perlu itu menjadi salah satu pertimbangan dalam proses penyidikan ini gitu ya. Jadi apakah betul atau tidak gitu ya. Dan tentu lagi-lagi apa yang disampaikan oleh Saudara Aiman ini adalah bentuk-bentuk niat baik untuk menjaga demokrasi kita. Ini yang harus kita kedepankan. Bukan niat baik ini kemudian dilakukan upaya dugaan kriminalisasi kepada Saudara Aiman. Nah, harapan kita dengan proses yang dihentikan ini sehingga demokrasi kita ini bisa lebih hidup, ya. Masyarakat kita lebih berani bersuara, lebih berani menampilkan diri dalam proses demokrasi khususnya di Pilpres di 2024 ini. Begitu. Kalau untuk yang berkaitan dengan bukti-bukti, tentu kita nanti akan membawa bukti-bukti yang bisa memberikan dukungan gitu ya terhadap proses Saudara Aiman. Nah, khusus yang berkaitan dengan itu nanti tim TPN yang bisa lebih konkret menjawab itu. Oke, terima kasih. Yang pertama, kenapa kemudian kita minta perkara ini nggak dilanjutkan? Yang pertama, pertimbangannya jelas bahwa Mas Aiman itu atau Saudara Aiman hari ini dia masih menjadi seorang jurnalis. Meskipun sedang cuti karena sedang pencalekan. Jadi Mas Aiman itu selain dia sekarang jurnalis yang memang sedang tidak aktif ya, sedang cuti, dia juga hari ini adalah seorang caleg. Jadi kalau kemudian ada ungkapan dia dan pernyataan-pernyataan yang sifatnya masukan atau kritik kan kemudian tidak elok dijawab dengan proses pidana. Jadi kita minta inti untuk segera ditunda atau enggak dilanjutkan kalau kita minta itu. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan bukti sebetulnya kami juga sudah sampaikan. Jadi sudah ada inisiatif dari kami, dari Saudara Aiman, dari tim hukum untuk menyampaikan bukti. Jadi kita pada pemeriksaan kemarin sebelum ke penyidikan sudah kami sampaikan bukti-bukti. Jadi apa yang Mas Aiman sampaikan itu tidak kemudian muncul dari imajinasinya saja. Tidak muncul dari pendapatnya saja, tapi ada hal-hal yang mendasari. Ada bukti-bukti yang dimiliki. Tapi tentu saja ini bukan tempatnya untuk mengkaji atau membedah bukti. Tapi yang pasti bukti tersebut sudah kami sampaikan kepada pihak kepolisian. Demikian, terima kasih. Ya, bukti itu sudah lengkap ya. Tadi bahkan pemberitaan beberapa sudah kami sampaikan, tapi ada juga memang yang belum. Dan kemudian yang tadi semakin detail, dia sebut nama, dia sebut pangkat, itu tentu saja akan kami sampaikan juga kepada rekan-rekan penyidik yang mudah-mudahan itu menjadi pertimbangan untuk tidak melanjutkan proses ini. Kira-kira begitu. Terima kasih.
Ada pertanyaan lagi, rekan-rekan? Atau dari Mas Aiman mau menambahkan? Cukup? Baik, mungkin konversi ini akan saya tutup dengan 3 kesimpulan. Ya, kesimpulannya selalu 3. Yang paling penting 3, selalu 3. Jadi saya akan tutup dengan 3 kesimpulan. Pertama, tim hukum TPN dan seluruh ekosistem Gerakan 1000 Lawyer termasuk Baki Gama 03 siap mendampingi Mas Aiman besok untuk diperiksa sebagai saksi di perkara yang menimpa dia. Salam untuk Aiman. Yang kedua, kami adalah warga negara Indonesia yang patuh terhadap hukum dan perundang-undangan. Sehingga kami akan hadir besok jam 9 di Polda Metro Jaya. Dan Mas Aiman juga akan didampingi dari beberapa elemen-elemen advokat untuk dilakukan pemeriksaan. Dan kami tentunya berharap, sebagaimana disampaikan tadi, bahwa Polri bisa profesional dan tidak memihak dalam proses pemeriksaan ini. Kami juga tadi berharap bahwa Kapolri maupun Kapolda Metro Jaya bisa menunda ataupun menghentikan proses penyidikan terhadap Mas Aiman. Yang ketiga, yang paling akhir dan yang paling baik adalah melalui konversi ini kami menyampaikan bahwa kepada masyarakat semua, jangan pernah berhenti bicara kebenaran. Karena kebenaran adalah hal yang hakiki, adalah kebenaran, mengatakan kebenaran adalah hak dari setiap warga negara Indonesia yang ingin Indonesia lebih demokratis dan lebih maju. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua. Kami juga berterima kasih terhadap semua elemen-elemen dan rekan-rekan dari Baki Gama yang dengan baik telah memberikan dukungannya kepada Mas Aiman dan kepada orang-orang yang mengatakan kebenaran. Kami juga akan menutup konversi ini. Terima kasih rekan-rekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Salam sejahtera bagi kita semua.